Namun sebelum itu, sebelum kita melanjutkan visiting lecture kita pada pagi hari ini, baiklah kita mengawalinya dengan doa. Ya, untuk doa akan dipimpin oleh siapa? Marlina, doa. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita mulai dengan doa yang akan saya pimpin secara Kristiani untuk mulai. Mari kita satu doa kita berdoa. Tuhan akan berdoa dalam surga dan bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan dan itu bagi kita kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas boleh memberkati kami serta kita selamat. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami akan melakukan kegiatan kami, Engkau berkati kami ya Tuhan, segera berikan kami untuk berjalan dengan baik dan kami boleh mengambil sesuatu yang baik dari dalamnya. Tuhan Allah mengatakan kemudian surga, Engkau berkati setiap materi ya Tuhan, agar kita makan, agar kita kamu dan berkati juga kami Tuhan, maafkan kami, agar kami boleh mendapatkan yang baik. Tuhan Yesus sebagai kehidupan kami dan Oke, sebelum lanjut ke pemateri, jadi saya akan baca CV singkat dari pemateri. Pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Inyoman Kusuma Mahaputra SEMM. Beliau lahir di Buleleng 28 Juni 1967. Agama beliau Hindu dan status pekerjaan saat ini merupakan dosen tetap yayasan dari tahun 1994 sampai sekarang pada prodi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasiswati Denpasar. Beliau S1 di Universitas Gadjaya Namalang, jurusan akuntansi. Kemudian pasca sarjana Universitas Agustus Surabaya tahun 2008 sampai 2010 dan doktor di Universitas Udayana Denpasar tahun 2015 sampai 2014. Ada beberapa pengalaman kerja beliau aktif sebagai auditor pada kantor akuntan Hans Mustafa tahun 1900. Tahun 1993 sampai sekarang sebagai magister auditor pada kantor akuntan publik GDS Kusuma Putra, dan tahun 1993 sampai sekarang juga beliau aktif sebagai dosen tetap yayasan prodi akuntansi dan aktif juga sebagai konsultan pajak. Jadi pada pagi hari ini beliau akan membawakan materi tentang membedah setoran pajak saat pandemi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Tanpa memohon waktu, kami persilahkan kepada Bapak Kusuma untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kusuma dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Carolus atas waktunya. Selamat pagi saya ucapkan pada
Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan atau pagi hari ini. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa ya yang saya cintai di UKIP. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua pada pagi hari ini. Salam, Om Swastiastu. Baik, saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatannya dan juga kerjasamanya. Nah, pada pagi hari ini saya akan sharing ya sedikit ilmu, di mana topiknya adalah bagaimana membedah setoran pajak, penerimaan pajak saat pandemi 19 dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, mengenai diri saya, jadi tadi Pak Korora sudah memperkenalkan ya tentang kurikulum PT saya ya, biodata saya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Baik, kita langsung ke materinya dulu. Nah, terkait dengan pajak, gitu ya, tentunya kita pada saat ini Indonesia masih mengalami resesi ya, kita tahu dengan adanya pandemi 19 sekarang ini. Nah, yang topik menarik itu adalah bagaimana sih pajak, setoran pajak, penerimaan pajak kita, negara kita di Indonesia, dan selanjutnya nanti akan saya contohkan sebagai sampelnya adalah bagaimana kepatuhan pajaknya atas setoran pajak adanya pandemi 19 ini khususnya di Bali dan di Denpasar, gitu ya. Nanti akan sebagai sampelnya. Baik, berikutnya adalah berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 1 tahun melanda dunia, memang tak ada habisnya. Baik kalau kita pandang dari sisi kesehatan maupun dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kondisi sosial dan ekonomi. Jadi kita tahu sekarang bahwa terutama di Indonesia ya, karena di seluruh dunia pun mengalami pandemi COVID-19 ini tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonominya. Nah, di Indonesia kita juga mengalami resesi, ya, artinya keadaan kondisi sosial ekonomi yang terpuruk. Nah, tentunya sebagai start point kondisi ekonomi di Indonesia, terutama kalau kita lihat dari kacamata perpajakan, ini berdasarkan jurnal ini diawali dengan pembicaraannya bagaimana penerapan di Benford Law untuk mendeteksi dugaan ketidakpatuhan material pada SPT tahunan ya terhadap pajak penghasilan orang pribadi. Nah, asumsi yang digunakan pada penelitian ternyata merupakan di mana penelitian tersebut merupakan kondisi normal sebelum COVID-19 melanda dunia. Ini nanti dibandingkan antara sebelum adanya COVID melanda dunia di tahun 2019 ya, yang kemudian efek pandeminya dapat dilihat pada studi juga mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perpajakan. Ini penggunaan layanan daring, intensitas layanan administrasi pajak, dan perilaku kepatuhan pajak. Jadi ini ada beberapa jurnal terkait dengan mendeteksi dugaan ketidakpatuhan material pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Nah, itu juga ada variabel-variabel yang mempengaruhi ya terhadap kepatuhan wajib pajak sendiri terkait dengan penggunaan layanan daring, ada juga intensitas layanan administrasi pajak, dan juga perilaku kepatuhan pajak itu sendiri. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus bekerja ekstra keras ya agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Nah, aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan membuat penerimaan pajak di masa pandemi ikut terperosok. Jadi tentunya kita pemerintah Indonesia itu harus bekerja sangat keras ya agar ekonomi bisa berjalan di tengah mobilitas yang
harus dibatasi. Jadi kita tahu di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan, ya salah satunya adalah PPKM. Nah, di sana akan membatasi semua aktivitas masyarakat, baik sosial maupun usahanya, ya. Nah, aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan itu, ya misalnya usaha dibatasi dari jam kerjanya, ya jam aktivitasnya, operasionalnya dibatasi, begitu juga mobilitas masyarakat dibatasi. Dengan demikian aktivitas ekonomi akan menjadi terpuruk. Nah, tentunya ini membuat penerimaan pajak di masa pandemi juga ikut terperosok. Sebelum adanya pandemi saja, Indonesia masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak. Padahal berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diklaim sudah ditingkatkan. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa Indonesia ini sebelum adanya pandemi pun penerimaan pajak belum bisa memenuhi targetnya. Ya, artinya berapa jumlah rencana pendapatan pajak ya yang ditargetkan, yang dianggarkan itu tidak bisa direalisasikan. Dan juga kita tahu bahwa penerimaan pajak di Indonesia, artinya penerimaan negara kita 70% lebih itu berasal dari sumbernya itu dari pajak. Ya. Nah, dengan penerimaan pajak dengan adanya pandemi seperti sekarang kita alami, tentunya penerimaan pajak itu juga akan ikut terpengaruh. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, tentunya akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Nah, ini tentunya bisa kita lihat bahwa dengan adanya pandemi ini tentunya realisasi penerimaan pajak juga akan terpengaruh. Terbukti terjadi di sepanjang tahun lalu, ya, itu tatkala pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Jadi yang bisa kita rasakan adalah terutama kalau saya ya sebagai pengalaman di lapangan, ya, jadi hampir semua perusahaan, ya baik badan usaha maupun orang pribadi, ya, karena tidak menjalankan aktivitas operasionalnya, jadi SPT ataupun kewajiban pajak bulanannya dengan melaporkan nihil. Nah, tentunya hal itu akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, ya. Nah, di mana laporan-laporan baik masa bulanan maupun SPT tahunannya hampir seluruhnya melaporkan usaha, ya khususnya kalau di Bali ya, melaporkan usahanya nihil, ya baik badan usaha maupun wajib pajak orang pribadi. Nah, bagaimana penerimaan pajak tahun 2020? Nah, tentunya penerimaan pajak di tahun 2020 ini adalah sangat anjlok gitu ya. Total penerimaan pajak di tahun 2020 tercatat sebesar 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% dari target yang ditetapkan dalam peraturan Presiden. Ini di dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 menetapkan bahwa penerimaan pajak dianggarkan sebesar 1.198,8 triliun. Ya, akan tetapi penerimaan pajak di tahun 2020 itu tercatat sebesar 1.070 triliun. Jadi angka ini bisa direalisasikan hanya sebesar 89,3% dari targetnya yang telah ditetapkan. Nah, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, tentunya realisasi 2019 dengan realisasi 2020 ini ada penurunan sebanyak 19,7%. Nah, ini tentunya penerimaan tersebut mengalami penurunan, ada kontraksi penurunan sebesar 19,7%. Berdasarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Banggar DPR ya Kamis tanggal 9 Juli tahun 2021
Ini mengungkapkan ada 4 penyebab penerimaan pajak di semester pertama tahun 2020 mengalami kontraksi. Jadi ada 4 penyebab ya kenapa penerimaan pajak di tahun 2020 itu tidak mencapai target. Ya, realisasinya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, yang pertama penyebabnya itu adalah tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemi COVID-19 berdampak pada kontraksi penerimaan pajak. Nah, ini tentunya kita semua tahu bahwa ada tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemi COVID-19. Nah, pembatasan tekanan aktivitas usaha tentunya berdampak seperti yang saya jelaskan tadi, pengaruhnya terhadap perolehan keuntungan. Ya, yang pertama adalah tentunya omsetnya semakin menurun, ya, sampai juga penghasilannya nol karena aktivitasnya tidak berjalan. Ya, nah dengan demikian akan melaporkan kewajiban perpajakannya pun baik masa bulanan maupun tahunan itu dengan melaporkan nihil. Ya karena apa? Karena adanya tekanan aktivitas usaha. Terus yang kedua, adanya dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak terlihat pada pertumbuhan negatif pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak. Nah, yang kedua ini adalah dampak perlambatan ekonomi. Nah, penyebabnya itu karena apa? Karena aktivitas usaha tadi, ya tekanan aktivitas tadi berdampak terhadap penerimaan pajak. Nah, dengan demikian juga akan berdampak menjadi dampak yang kedua, yaitu dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak. Karena pemerintah ini juga memberikan kebijakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, jadi pemerintah memberikan insentif pajak baik kepada badan usaha maupun orang pribadi. Ya. Jadi insentifnya itu berupa apa? Pengurangan pajak itu sendiri, ya, pembebasan maupun pembebasan termasuk pengurangan persentase pajaknya, terus juga ada pengurangan denda, ya, pembebasan denda pajak dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam insentif itulah juga menyebabkan pertumbuhan negatif, ya, pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak. Jadi jenis penerimaan pajak itu baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, ya, yang merupakan sumber-sumber penghasilan pajak dari pajak itu sendiri. Terus yang ketiga, adanya kontraksi juga terlihat pada setoran pajak dari sektor utama perekonomian sebagai dampak perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas. Nah, ini juga dengan lemahnya perlambatan perekonomian juga berdampak terhadap setoran pajak itu sendiri. Juga diakibatkan oleh apa? Karena perlambatan ekonomi dan juga turunnya harga komoditas. Jadi di pasar-pasar harga komoditas juga sempat mengalami penurunan harga. Terus yang terakhir, yang keempat, insentif fiskal COVID-19 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, itu PEN, yang dimulai dimanfaatkan dan juga adanya restitusi pajak yang dipercepat, turut mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak pada semester pertama tahun 2020. Nah, ini yang keempat ini adalah merupakan program pemulihan ekonomi nasional, ya, dan juga dimanfaatkannya adanya restitusi pajak yang dipercepat. Nah, ini program-program pemerintah yang dilakukan untuk melakukan pemulihan ekonomi secara nasional, ya, dan pengaruhnya terhadap bagaimana setoran pajak itu menjadi sangat anjlok di tahun 2020. Nah, ini ada 4 penyebabnya.
Nah, di dalam menakar penerimaan pajak di masa pandemi, jadi tentunya kita harus dapat menakar nantinya, ya, memperkirakan berapa sih nanti penerimaan pajak kita di masa pandemi selanjutnya. Nah, ini menurut Arif Masdi, ini analis ahli media di Direktorat Jenderal Pajak Anggaran, ya, di Jenderal Anggaran. Yang pertama, bahwa kebijakan fiskal counter cycle atau mengambil pendekatan sebaliknya yang diterapkan pemerintah dalam masa pandemi sangat membutuhkan dukungan atau pendapatan negara yang optimal dalam penerimaan pajak, baik di luar penerimaan cukai, bea masuk, dan bea keluar. Masih menjadi tumpuan utama pendapatan negara dengan kontribusi berkisar sebanyak 41,3% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Nah, menurut Arif Masdi, jadi kebijakan fiskal counter cycle ini adalah mengambil pendekatan sebaliknya. Artinya, pendekatan ini di mana saat ekonomi Indonesia itu booming, artinya pada saat ekonomi Indonesia itu sangat baik, ya. Jadi pemerintah itu mengambil keputusan atau kebijakan bahwa pada saat ekonomi booming, penerimaan pajak itu sangat ditingkatkan dan menekan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi sebaliknya, pada saat ekonomi kita mengalami resesi atau anjlok seperti saat sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 atau 19 ini, pemerintah mengambil kebijakan counter cycle dengan cara menekan, artinya meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menekan atau mengurangi penerimaan pajak. Tujuannya apa? Nah, pada saat pandemi kalau kita menaikkan pengeluaran pemerintah, yaitu dengan cara apa? Memberikan bantuan sosial, bantuan kepada masyarakat, UMKM, ya, terus kepada bantuan prakerja, termasuk juga memberikan insentif atau bantuan kepada pengusaha-pengusaha pariwisata seperti di Bali. Jadi semua pengusaha pariwisata itu diberikan insentif atau bantuan. Nah, dengan demikian perputaran ekonomi di suatu daerah atau suatu negara menjadi naik lagi, ya. Dengan naiknya perputaran ekonomi atau usaha tentunya akan menaikkan juga perekonomian negara itu sendiri. Nah, itu tujuan kebijakan fiskal counter cycle yang dianut oleh pemerintah kita dalam kebijakan yang diterapkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terus yang kedua, menurut Arif Masdi, ya, di ahli media Direktorat Jenderal Anggaran, yang kedua, di dalam nota keuangan APBN tahun 2021 disebutkan bahwa di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan untuk memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Nah, seperti tadi, tentunya dengan menerapkan kebijakan fiskal counter cycle tadi, ya. Nah, akan mampu bagaimana? Ini mendorong percepatan pemulihan ekonomi secara nasional. Dengan cara apa? Nah, ini juga tentunya akan memberikan dukungan terhadap dunia usaha. Ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan, dunia usaha itu sudah banyak dibantu oleh pemerintah, terutama usaha UMKM, ya. Jadi diberikan insentif atau bantuan yang dengan mendaftarkan, ya, yang didaftarkan melalui desa-desa setempat, kelurahan,
Jadi nanti akan digelontorkan bantuan kepada UMKM, misalnya setiap dalam tahun ini sekali bantuannya adalah misalnya 1.300.000 setiap usaha UMKM atau perorangan, ya. Dan juga insentif bagi usaha-usaha badan usaha, misalnya dilihat dari apa? Dari proporsi pajak yang kontribusi pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Misalnya kalau di Bali yang terbanyak itu adalah jasa usaha pariwisata. Jadi penerimaan pajak yang terbesar di Bali itu adalah dari pariwisata. Tentunya usaha pariwisata ini diberikan insentif, diberikan bantuan berdasarkan besarnya kontribusi kepada daerah itu sendiri. Nah, itu contohnya pemberian insentif dan juga bantuan kepada dunia usaha untuk dapat memitigasi. Ya, mitigasi itu mengukur berapa sih jumlah usaha-usaha yang bisa mampu bertahan dan seterusnya hingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi secara nasional. Terus yang ketiga, di bidang pendapatan negara, pemerintah menyusun reformasi pajak di tahun 2021 sampai 2024 dengan 2 tujuan utama, ya. Tentunya memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Jadi ini yang dilakukan oleh reformasi di bidang perpajakan ya di tahun 2021 dan 2004. Tujuan pertama ini mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan apa? Dengan cara memberikan insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Terus yang kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak baru. Dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Jadi yang kedua ini bagaimana caranya untuk bisa menaikkan pendapatan negara, yaitu dengan cara optimalisasi penerimaan negara melalui menambah objek maupun subjek pajak. Jadi objek maupun subjek pajaknya itu ditambah. Seperti misalnya subjeknya itu adalah yang sekarang lagi marak usaha-usaha di Indonesia adalah bidang usaha melalui daring, gitu ya. Jadi yang melalui lewat daring. Nah, objek penghasilannya dari usaha itu sudah dibidik oleh pemerintah sekarang bagaimana cara penerapan pemungutan pajaknya. Nah, itu sudah dibuatkan melalui, nanti disiapkan melalui peraturan atau mungkin undang-undang peraturan perpajakan ya terkait dengan objek dan subjek pajak yang baru itu. Ya, jadi contohnya seperti itu yang akan dikenakan. Terus juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Nah, ini sekarang juga lagi kepatuhan wajib pajak ini ditingkatkan dengan cara apa? Jadi semua subjek wajib pajak itu akan diberikan surat denda ya, denda pajak atau sanksi pajak yang agak banyak atau lagi masif sekarang ya, diberikan sanksi pajak dengan memberikan surat teguran bahwa wajib pajak wajib melaporkan kewajibannya meskipun nihil gitu ya, terutama badan usaha yang diwajibkan untuk melaporkan kewajiban pajak SPT-nya, masanya baik tahunan maupun bulanan. Nah, itu terkait dengan kepatuhan wajib pajak untuk dan juga memperbaiki tata kelola serta administrasi. Nah, apabila mencermati akun pajak terbesar, realisasi pajak penghasilan, jadi PPH tahun 2020 mencapai 594 triliun. Jadi ini dari melihat jenis-jenis pajak yang memiliki klasifikasi penerimaan yang terbanyak itu adalah di tahun 2020 itu adalah merupakan pajak penghasilan, yaitu mencapai 594 triliun atau terkontraksi sebesar 23,1%. Ini dibandingkan realisasi tahun 2019. Jadi
PPh ini memang merupakan penerimaan pajak terbesar, tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun di 2019. Dari 2020 ini mengalami penurunan sebesar 23,1% dibandingkan realisasi di tahun 2019. Dengan capaiannya hanya sebesar 88,6% dari target tahun 2020. Jadi capaiannya itu hanya sebesar 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari pajak penghasilan badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Jadi karena pajak penghasilan ini baik badan maupun pribadi, yang terkontraksi paling besar itu yang mengalami penurunan itu adalah merupakan pajak penghasilan badan dibandingkan dengan pajak penghasilan orang pribadi. Jadi pajak penghasilan badan ini yang terkontraksi cukup besar. Nah, ini penyebabnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah melambatnya profitabilitas badan usaha di tahun 2019, di mana profit tahun 2019 ini sebagai basis perhitungan pajak di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan itu menggunakan basis profit atau laba tahun sebelumnya. Ya, jadi artinya kalau kita melaporkan SPT di tahun 2020, ya, jadi misalnya batas akhirnya itu adalah 31 April tahun 2020, ya masa pajak tahunannya, SPT tahunan. Jadi pembayaran pajaknya itu adalah merupakan basis penerimaan pajak di tahun 2019. Jadi itu. Kenapa? Karena melambatnya profitabilitas. Jadi karena kita tahu karena akibat COVID-19 ini, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap tingkat perolehan keuntungan semua badan usaha yang ada di Indonesia, ya, khususnya di Bali misalnya, itu mengalami kontraksi penurunan yang cukup signifikan. Karena penghasilan di tahun 2019 itu yang dipakai asumsi atau dasar untuk perhitungan pajak di tahun 2020. Terus yang kedua, pengaruh PPh badan menurunnya pajak penghasilan badan, ini penyebabnya adalah pemberian insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Nah, ini ada angsurannya itu kemarin kebijakan pemerintah karena adanya pandemi COVID-19 memberikan insentif kepada badan usaha dalam angsuran pajaknya itu boleh memotong angsurannya sebesar 30% sampai menjadi 50%. Terus yang ketiga, adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan. Nah, ini kemarin karena pengaruh COVID-19 juga, pemerintah mengambil kebijakan memberikan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22%. Nah, otomatis dari kebijakan-kebijakan inilah penyebab dari ketiga faktor inilah yang menyebabkan pajak penghasilan badan terkontraksi cukup dalam, ya, menurunnya sangat signifikan. Nah, di tengah situasi ekonomi yang masih berdampak pandemi COVID-19, ini khususnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bali, ini mencatat penerimaan sebesar 4,04 triliun dari targetnya sebesar 9,1 triliun. Jadi bisa kita lihat kalau saya pakai sampel ini adalah di Bali, ya. Jadi targetnya ini kalau 9,1 triliun, tapi penerimaannya hanya bisa direalisasikan hanya sebesar 4,04 triliun. Jadi hampir kurang dari 50%, ya. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, ini PD2 Humas Kanwil DJP Bali, ini namanya Ida Ernawati, hingga akhir Juli tahun 2021, pihaknya hanya mampu mengumpulkan penerimaan sebesar 4,04 triliun, atau ini 44,36% dari target pajak tahun
sebelumnya ya. Jadi dari target pajak tahun 2021 tentunya. Ya. Nah, capaian ini turun sebesar 20,62% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga akhir Juli tahun 2020 membukukan penerimaan sebesar 4,8 triliun. Sementara tahun ini periode yang sama mencatat penerimaan sebesar 4,04 triliun. Jadi ada penurunan sebesar 20,62 triliun. Jadi kalau kita bandingkan antara 2019 dan 2020 tentunya penerimaan pajak di DJP Bali pun mengalami penurunan ya dari pajak penghasilan itu sendiri. Nah, penurunan penerimaan pajak ini sangat dipengaruhi oleh belum pulihnya industri pariwisata di Provinsi Bali. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 mengakibatkan belum bisa dibukanya tempat-tempat pariwisata yang selama ini menjadi andalan Bali dalam menggerakkan perekonomian. Jadi seperti kita ketahui bahwa Bali itu ujung tombaknya adalah pariwisata. Jadi penerimaan pajak itu adalah yang terbesar itu dari pajak hotel dan restoran. Ya, kalau di Bali itu namanya pajak PARI, pajak pembangunan 1 ya jenisnya. Jadi yang terbesar itu adalah PARI, pajak hotel dan restoran. Nah, karena dampak COVID-19, ya pandemi COVID-19 ini, tentunya karena menyebabkan pariwisata di Bali tidak berjalan. Jadi hampir 100% mandek ya pariwisata. Jadi hotel-hotel seperti mungkin di berita-berita ya yang sudah bisa kita lihat. Jadi di Bali itu hotel-hotel tutup semua, ya aktivitas pariwisata juga tutup, ya baik domestik maupun wisman mancanegara. Jadi karena ada pembatasan tadi PPKM ya, tentunya ya ini industri pariwisata juga sangat berdampak. Nah dengan demikian perekonomian di Bali pun sangat berdampak, sangat terpuruk ya, bisa dampaknya itu sangat terpuruk bagi perekonomian di Bali itu sendiri. Nah, kondisi masyarakat di Bali saat ini juga semakin terpuruk apalagi pembatasan karena pandemi COVID-19 masih diperpanjang. Nah, sampai saat ini pun masih mengalami ya. Nah, meskipun sekarang tanggal 14 bulan Oktober ini, jadi menurut Menteri Manifest ya, Binsar Luhut Panjaitan, jadi sudah memberikan respon untuk membuka penerbangan internasional. Jadi mudah-mudahan nanti di bulan Oktober tanggal 14 ini penerbangan internasional sudah bisa dibuka kembali. Ya, dengan demikian wisatawan mancanegara, wisman mancanegara sudah bisa masuk ke Indonesia. Ya, khususnya di Bali. Nah, akan tetapi ini juga masih wacana karena dengan masuknya nanti wisman ke Indonesia, itu juga diwajibkan untuk isolasi selama 8 hari. Nah, karena adanya isolasi 8 hari seperti itu, ini juga masih menimbulkan polemik. Ya, kalau wisatawan datang ke Indonesia hanya dengan batas waktu 2 minggu misalnya, terus 8 harinya sudah dipakai untuk isolasi mandiri, meskipun hotel sudah disediakan, akan tetapi mungkin kalau dengan biaya sendiri ataupun itu akan menambah biayanya, juga akan mengurangi jumlah waktu liburannya. Itu juga akan mempengaruhi wisman mancanegara datang ke Indonesia, juga akan mungkin masih berpikir ya untuk datang ke Indonesia. Nah, meskipun juga Menteri Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno Menkerap itu memberikan
kemudahan lagi, yang tadinya 8 hari dipangkas menjadi 5 hari, kan itu beritanya ya. Jadi isolasinya itu dari 8 hari menjadi 5 hari. Nah, itu pun pasti menjadi salah satu menjadi menjadi istilahnya itu menjadi apa? Menjadi kendala ya, atau menjadi salah satu kendala Wisman itu nantinya berpikir ya untuk datang ke Indonesia. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat di Bali ini saat ini terpuruk, apalagi pembatasan karena pandemi ini masih diperpanjang. Tentunya hal ini berdampak keras pada pertumbuhan ekonomi di Bali. Nah, ini yang menyebabkan ya, saya contohkan di tadi sudah kita bicarakan Indonesia secara global. Nah, sekarang saya pakai sampelnya ini di daerah saya sendiri ya, di Bali. Gimana kondisi masyarakat di Bali saat ini gitu ya. Nah, tentunya dampak pertumbuhan ekonomi di Bali ini kalau kita bisa katakan tentunya akan berbeda-beda ya di masing-masing masyarakat atau wajib pajak itu sendiri. Karena nanti juga wajib pajak ini wacana Indonesia ke depan juga kebijakan akan diambil jadi satu link semua ya. Mungkin nanti NIK nomor induk kepegawaian kependudukan ya, NIK itu akan langsung menjadi semua, menjadi integrasi menjadi satu ya, menjadi NPWP di sana menjadi satu. Jadi semua aktivitas itu menggunakan NIK semua. Ya. NPWP kita juga nanti menggunakan NIK. Jadi semua dianggap semua menjadi wajib pajak, dan juga diwacanakan nanti ke depannya di tahun 2024 juga sudah diwacanakan oleh pemerintah Indonesia akan memberlakukan kembali ada tax amnesty ya di awal Januari tahun 2024, dan juga di awal Januari 2024 akan mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 35% bagi orang wajib pajak yang kaya, yang memiliki penghasilan dalam setahun sebesar 5 miliar ke atas. Jadi itu akan dikenakan tarif sebesar 35%. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya oleh pemerintah Indonesia ya ke depannya. Untuk apa? Untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, tentunya kalau itu diberlakukan, tentunya juga akan berdampak ke pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun global. Nah, sementara itu pajak penghasilan PPH masih menjadi penyumbang terbesar. Nah, ini tentunya yang menjadi penyumbang terbesar pajak penghasilan di Bali itu adalah pajak penghasilan, yaitu dengan kontribusi sebanyak 2,9 triliun. Ya, diikuti oleh pajak pertambahan nilai, jadi pajak penghasilan urutan pertama, diikuti oleh pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ini ada PPN dan PPNBM, yaitu sebesar 1,1 triliun, dan pajak bumi dan bangunan, jadi PBB, dan pajak lainnya sebesar 78,1 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat penghasilan pajak dari pajak di Bali ini, APBD-nya di Bali, pajak penghasilan hanya 2,9 triliun, dari PPN, baik PPN dan PPNBM-nya itu 1,1 triliun, dan pajak lainnya sebesar 78,1 miliar. Jadi yang sebanyak itu masih pajak penghasilan, ya bisa kita lihat. Jika dibedah per sektor penerimaan, kalau tadi dilihat dari jenis pajaknya ya, penyumbang pajak penghasilan terbanyak, sekarang kita bedah dari sektor penerimaan. Nah, sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi penyumbang terbesar. Jadi sektor jasa keuangan dan asuransi ini menjadi penyumbang pajak terbesar dengan persentasenya adalah sebesar 24,14%. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Jadi ini ada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,8%.
Terus berikutnya ada sektor administrasi pemerintahan. Ini sektor administrasi pemerintahan sebesar 9,32%. Ada sektor industri pengolahan sebesar 8,92%. Dan diikuti oleh sektor konstruksi dengan kontribusi ke penerimaan pajak sebesar 5,92%. Jadi ini sektor-sektor jasa yang maupun jenis-jenis usaha yang memberikan kontribusi penerimaan pajak yang terbesar ya kepada pemerintah Provinsi Bali. Ya, ada jasa keuangan dan asuransi, terus ada perdagangan besar dan eceran, ada sektor administrasi pemerintahan, ada sektor industri pengolahan, dan juga sektor konstruksi. Sekarang kita bandingkan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bali. Ya, jadi penerimaan pajak di Provinsi Bali dilihat dari yang pertama adalah dari pajak penghasilan non migas. Jadi pajak penghasilan non migas berarti ada, karena di Bali nggak non migas, jadi pajak penghasilannya itu berarti ada pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Itu targetnya ada 6 triliun ya, 40 miliar 511 juta 600 ribu. Jadi ini ada 6,04 triliun ya, tapi bisa direalisasikan dari pajak penghasilan ini hanya 4,65 triliun. Ya. Jadi capaiannya itu hanya sebesar 76,9 triliun. 76,9% capaiannya. Tapi pertumbuhannya bagaimana? Pertumbuhannya ini minus ya, terkontraksi turun yaitu sebanyak 26%. Terus yang kedua, realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bali adalah dari PPN dan PPNBM. Nah, dari pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai barang mewah ini targetnya itu adalah 2,869 triliun ya. Akan tetapi realisasinya hanya 1,490 triliun. Nah, ini sangat kecil juga capaiannya ya. Jadi PPN itu capaiannya hanya 51,9%. Di mana pertumbuhan PPN-nya ini mengalami kontraksi atau penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 33%. Jadi penurunan penerimaan pajaknya ini mengalami penurunan sebesar 33% dibandingkan dengan penerimaan realisasi tahun sebelumnya. Terus pajak bumi dan bangunan, yaitu targetnya ini hanya 1,8 miliar, ya. Realisasinya 2,1. Jadi ini mencapai melampaui target. Jadi PBB ya, pajak bumi dan bangunan di Bali masih bisa mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 113,8%. Jadi 113,8%. Ya, melebihi 100%. Jadi ini pertumbuhannya ini juga mengalami peningkatan sebanyak 44% dibandingkan dengan penerimaan realisasi pajak tahun sebelumnya. Terus yang terakhir pajak lainnya, jadi di luar PPN non migas, PPN dan PBB, jadi ada pajak lainnya ini di Bali. Jadi ada ditargetkan itu sebanyak 113 triliun, ya, 113 miliar, 168.927.000. Jadi 113 miliar ini hanya realisasinya sebesar 72 miliar, 72,2. Jadi capaiannya itu hanya 63,8%, di mana pertumbuhannya itu mengalami penurunan sebanyak 23% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Jadi ini pajak lainnya ya mengalami tidak mencapai target juga. Nah, kalau secara total penerimaan pajak di Provinsi Bali yang ditargetkan itu adalah 9,024 triliun, itu realisasinya hanya 6,2 triliun. Jadi capaiannya itu hanya sebesar 68,8%. Jauh ya melampaui target.
Nah, ini realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bali. Nah, bagaimana dengan kepatuhannya SPT di tahunannya? Ya. Nah, ini di tahun 2020 jenis SPT-nya itu ada berbagai macam SPT ya. Yang pertama itu ada jenis SPT 1770 bagi wajib pajak non karyawan. Ini wajib pajak pribadi ini ya. Wajib pajak pribadi yang non karyawan. Itu jumlahnya itu sebanyak 36.033 SPT. Terus kalau 1771 itu adalah wajib pajak badan ya, sebanyak 19.464. Terus ada juga jenis WPOP yang 1770S. Ini bagi wajib pajak orang pribadi tapi sebagai karyawan. Ini yang bekerja biasanya di perusahaan-perusahaan yang baik BUMN maupun perusahaan swasta yang memiliki NPWP namanya 1770S. Please check your connection, Ayol. Nah, itu WPOP untuk karyawan ya, 1770S sebanyak 141.855. Jadi ini yang terbanyak ya WP-nya, OP karyawan. Terus yang terakhir ini ada wajib pajak 1770SS. Jadi ini WPOP karyawan tapi penghasilannya tidak melebihi 45 juta. Ya, ini biasanya WPOP karyawan yang 1770 SS. Ini sebanyak 83.196. Jadi dengan demikian jumlah SPT-nya yang masuk ke DJP Bali itu adalah sebanyak 431.888 SPT, di mana realisasinya ini hanya sebesar 64,9%. Jadi ini bisa kita lihat tingkat kepatuhannya juga rendah ya, 64,9. Nah, saya pakai contoh sekarang hasil penelitian di mana adanya pengaruh kewajiban moral wajib pajak, sanksi perpajakan, adanya pelayanan fiskus dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak OP, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Jadi ini saya mengambil salah satu penelitian yang berlokasi di Bali ya, di Denpasar. Yaitu sampelnya itu adalah di KPP Pratama Denpasar Timur. Nah, berdasarkan data wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur tahun 2018 sampai 2020 ini bisa kita lihat ya, wajib pajak orang pribadi terdaftar di tahun 2018 104.831 wajib pajak. Terus yang efektif itu cuma 67.812. Jadi ini persentasenya ini hanya 64,70%. Yang efektif itu yang melaporkan SPT-nya. Di tahun 2018 hanya sebesar 64,70%. Terus di tahun 2019 dari jumlah WPOP bertambah yang tadinya 104.831 menjadi 109.778, di mana jumlah WPOP-nya wajib pajak orang pribadinya yang efektif itu hanya sebesar 72.748. Jadi presentasinya itu 66,26%. Jadi memang mengalami jumlah wajib pajaknya meningkat, presentase efektivitasnya juga meningkat yang 64,70% menjadi 66,26%. Terus di tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar juga meningkat dari 109.778 menjadi 126.692 wajib pajak. Tetapi jumlah wajib pajak OP-nya ini yang efektif itu hanya 75.621. Memang meningkat pula yang efektif. Tetapi kalau lihat persentase perbandingan antara yang terdaftar dengan yang efektif, ini hanya sebesar 59,68%. Jadi ini mengalami penurunan tingkat kepatuhan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan kepatuhan wajib pajak mungkin di daerah per regional mungkin berbeda-beda ya. Mungkin di daerah lain
kepatuhannya bisa jadi meningkat. Ya, karena apa? Karena setoran pajak dengan kepatuhan itu berbeda. Karena setoran pajak ini menjadi salah satu variabelnya juga, artinya salah satu indikator dianggap patuh. Ya. Kalau setoran pajak turun, pasti dianggap kepatuhannya juga turun, kan seperti itu. Karena variabel namanya kepatuhan itu, kepatuhan kalau wajib pajak dianggap patuh itu ada indikatornya. Kenapa dianggap patuh? Satu, wajib pajak itu melaporkan kewajibannya. Dua, membayar, tidak memiliki tunggakan pajak, misalnya tidak memiliki kewajiban tunggakan kewajiban pajak, terus tidak pernah terlambat dan lain sebagainya. Itu indikator-indikatornya dianggap patuh. Nah, salah satunya tentunya faktor setorannya. Kalau tidak melaporkan kewajibannya atau tidak menyetorkannya, kan dianggap tidak patuh. Nah, itu penyebabnya antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda-beda terkait dengan kepatuhan pajak. Kalau dianggap kalau variabelnya dipakai, salah satunya itu adalah penerimaannya, ya. Nah, kalau di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur seperti ini ya, data wajib pajaknya mengalami penurunan persentase kepatuhan, ya. Nah, di samping itu juga karena masa pandemi inilah tentunya saya ingin membedah, ya. Jadi kita ingin tahu sih bagaimana sih tingkat kepatuhan wajib pajak ini dengan setoran pajak atau pelaporan SPT-nya, ya, terkait dengan kepatuhannya itu sendiri. Nah, dari penelitian ini, dengan dasar-dasar inilah saya ingin menampilkan adanya penelitian. Nah, ini ada fenomena-fenomena sebelumnya itu ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID ada penurunan penerimaan, terus sehingga penerimaan pajak turun ya semua di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentunya dari ini dibuat model penelitian ya, rencana penelitian, kerangkanya seperti ini ya, kerangka penelitiannya. Jadi fenomenanya seperti yang saya gambarkan tadi. Nah, diambillah hipotesis dari fenomena ini, dibuat pokok permasalahan. Jadi permasalahannya apa? Permasalahan itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi apakah kewajiban moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur? Terus apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Terus apakah kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Terus apakah tingkat pendidikan wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur? Nah, dari pokok masalah tersebut, berdasarkan ada teori, menggunakan teori kepatuhan, teori offline behavior, TPB, ada teori atribusi, dan juga berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, baik itu penelitian Wijaya, Cahyani, Pauji, ya, Susanti, ini banyak penelitian yang tentang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Nah, dibuatlah sebuah hipotesis, ada 4 hipotesis. Jadi kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terus yang kedua, hipotesis yang kedua adalah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terus yang ketiga, hipotesisnya adalah kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Terus yang keempat, tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nah, dengan 4 hipotesis ini, ya, jadi kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi dengan wajib pajak memiliki kewajiban moral yang semakin meningkat, maka kepatuhannya juga dianggap akan semakin meningkat. So, begitu juga hipotesis yang kedua, diberikan dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan oleh kantor pajak, gitu ya, sanksi-sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, itu akan berpengaruh positif juga dengan sanksi yang semakin besar, semakin berat, gitu ya, semakin naik sanksinya, juga kepatuhan pajaknya juga akan semakin meningkat. Terus yang ketiga, kualitas pelayanan Fiskus. Jadi bagaimana kualitas pelayanan sekarang, di mana kualitas pelayanan Fiskus kita sekarang kita sudah menggunakan pelayanan
daring. Gimana kita kalau melaporkan SPT sekarang kan udah menggunakan membuat billing pun sudah menggunakan e-billing, ya, menggunakan elektronik. Pelaporan SPT masa bulanan maupun tahunan juga sudah menggunakan elektronik. Jadi pelayanan langsungnya itu sudah 75% berkurang. Jadi artinya wajib pajak itu 75% sudah menggunakan fasilitas pelayanan menggunakan daring. Ya. Nah, dengan kualitas pelayanan daring yang semakin meningkat, misalnya seperti itu, tentunya juga akan berpengaruh positif terhadap meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Terus yang terakhir, tingkat pendidikan. Itu dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi diharapkan juga memiliki kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi. Nah, itu hipotesis-hipotesisnya yang bisa dibuat ya dalam penelitian tersebut. Nah, tentunya analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linear berganda, nantinya akan dibahas dan ditarik sebuah kesimpulan dan keterbatasan sasaran dan keterbatasan penelitian itu sendiri. Nah, ini kerangka berpikirnya. Nah, model penelitiannya tentunya bisa kita lihat nanti adik-adik misalnya barangkali materi perpajakan ini menarik juga bisa untuk menyusun sebuah skripsi gitu ya, karya tulis adik-adik nanti sendiri. Ya tentunya adik-adik nanti membuat karya tulis berupa skripsi kan dengan syaratnya sudah paling tidak sudah mengambil metode riset ya. Jadi nanti metode riset itu juga akan mempelajari bagaimana metode-metode adik yang digunakan dalam mengolah baik data jenis data, baik data sekunder maupun primer gitu ya. Nah, itu yang akan dibahas di materi-materi di metode riset. Nah, ini sebagai gambaran barangkali adik-adik nanti kalau menyusun sebuah skripsi ya, karya tulis akhir. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi bisa adik-adik bikin cari fenomenanya dulu ya. Apa sih fenomenanya yang ada sekarang? Misalnya kalau adik-adik interest dengan artinya dengan perpajakan gitu ya, mungkin barangkali bisa mengambil karya tulis atau skripsi, judul skripsinya dengan topik pajak. Nah, ini fenomenanya seperti apa, terus kerangka berpikirnya adik-adik bagaimana, dan model penelitiannya seperti ini. Jadi model penelitiannya itu kewajiban moral wajib pajak dengan variabel independennya ini ada 4 variabel ya, kewajiban moral wajib pajak X1, sanksi pajak X2, ada kualitas pelayanan fiskus X3, dan tingkat pendidikan wajib pajak X4. Nah, variabel dependennya ini ada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu dengan ini diberikan kode Y ya. Jadi ini pengaruhnya adalah X1 berpengaruh kepada Y, X2 berpengaruh positif kepada Y, dan seterusnya. Ini A1, A2, A3, A4. Jadi ini ada 4 hipotesis ya berdasarkan model penelitian ini. Nah, hipotesis itu tentunya seperti tadi, kewajiban moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak berpengaruh, dan seterusnya. Metode riset yang digunakan dalam metode ini apa? Ini ada sumber datanya, data primer dan berupa kuesioner. Nah, ini kalau kuesioner itu adalah berupa data cross section, namanya data primer ya adik-adik ya. Jadi kalau kuesioner itu kan menggunakan skala Likert ya. Jadi skala Likertnya itu menggunakan interval misalnya 1 sampai 5, ada juga 1 sampai 7, ada 1 sampai 9, tergantung kuesioner yang akan digunakan ya. Nah, dalam penelitian ini kebetulan menggunakan skala Likert dengan interval 5 ya. Jadi dengan 1 sampai 5 dari jawaban sangat tidak setuju menjadi sangat setuju gitu ya. 1 misalnya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, itu ring-ring atau intervalnya ya kalau menggunakan skala Likert. Contohnya seperti itu. Nah, itu datanya namanya data primer. Nah, kalau yang adik-adik input itu adalah berupa data keuangan, yang adik-adik ambil itu adalah data keuangan, misalnya laporan keuangan, rasio, dan lain sebagainya, itu namanya nanti data sekunder. Ya. Nah, tidak menggunakan skala Likert. Ya. Nah, itu contoh-contoh nanti di metode riset akan lebih dijelaskan lagi. Terus populasinya ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur, yaitu sebanyak 126.962
orang atau wajib pajak. Ya. Jadi sampelnya menggunakan metode accidental sampling, ya, rumus Lupin ya, sebanyak 100 sampel diperoleh dengan rumus N yang seperti rumus Lupinnya itu ya, nanti ada rumusnya untuk menentukan berapa jumlah sampel dari yang mewakili dari semua populasi yang ada gitu ya, 126.962 ini. Jadi ada sampelnya sebanyak 100. Teknik analisa datanya ini yang pertama adalah uji instrumen penelitian. Jadi uji instrumen penelitian ini yang pertama menggunakan uji validitas. Jadi yang diukur itu adalah, yang diuji itu adalah korelasi Pearsonnya, ya, cari korelasi Pearsonnya. Jika instrumen atau penelitian itu dikatakan, datanya dikatakan valid apabila constant Pearson korelasinya itu di atas 0,30. Gitu ya. Ini nanti di bukunya ada Gosali digunakan biasanya ya. Jadi ada uji-uji instrumen apa yang digunakan. Terus yang kedua adalah uji reliabilitas. Ya, reliabilitas itu yang diukur itu adalah dengan mencari nilai kerombah alfanya. Kerombah alfanya itu jika nilainya itu di atas 0,70, maka data dianggap reliable. Ini diuji yang pertama dulu ya adik-adik ya. Jadi biasanya kalau kita menguji tingkat kepatuhan wajib pajak itu tadi ya, variabel 4 variabel tadi. Nah, itu diuji dulu instrumennya. Jadi apakah data ini valid dan reliable apa tidak gitu ya. Untuk bisa data itu dilanjutkan ke analisa berikutnya. Nah, kalau sudah valid dan reliable, nah ini syarat-syaratnya apabila korelasi Pearsonnya itu lebih dari 0,30 dikatakan valid. Terus kalau di atas 0,70 kerombah alfanya dikatakan reliable. Nah, setelah itu diperoleh baru kita lanjutkan ke regresi berganda. Nah, uji yang pertama adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik tentunya adik-adik nanti menggunakan ujinya ini menggunakan uji SPSS ya, nanti alat analisisnya programnya itu ada menggunakan SPSS. Jadi olah datanya adik-adik bisa olah data di mana saja gitu ya. Yang penting nanti adik-adik yang perlu diketahui itu adalah ini urutan sistematik penelitiannya seperti apa ujinya dulu. Yang pertama kayak tadi uji valid dulu yang diuji penelitiannya. Jadi ini namanya kuesioner itu namanya data cross section ya. Jadi yang dicari itu adalah yang pertama uji normalitas residual. Jadi uji datanya ini apakah berdistribusi normal apa enggak. Biasanya menggunakan istilah one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini alat ujinya. Jadi di SPSS datanya dimasukkan setelah valid dan reliable ya, diregresikan. Adik-adik akan memperoleh nilai seperti ini. Jadi nanti yang dilihat itu adalah yang ini ya. Jadi bisa dilihat di layar asemsignya itu totalnya itu adalah 0,200. Jadi ini kan di atas 0,05. Nah, kalau one sample Kolmogorov-Smirnov ini memperoleh 0,200, jadi ini artinya bahwa data yang kita uji itu memiliki residual normal ya, berdistribusi normal. Artinya bisa kita lihat signifikasinya 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka ini dianggap lolos uji normalitas. Jadi itu syarat. Ya. Waktu tersisa sekitar 10 menit lagi. Oke gitu ya. Oke. Saya cepat sedikit. Nah, ini asumsi klasik. Yang kedua berikutnya adalah multikolonialitas, yaitu dengan menguji FIP-nya. Jadi varian intensif ininya. Jadi FIP-nya ini dilihat ya, kalau kurang dari 10 ini dapatnya kebetulan 1,18, 1. Ini semua ya 1,1 FIP-nya kita lihat. Tolerannya ini juga di bawah, di atas 0,05 ya. Jadi ini sudah dianggap tidak memiliki data multicol ya. FIP dari seluruh variabel independennya kurang dari 10, maka lolos uji multicol. Terus yang ketiga, heterokedastisitas. Uji hetero ini menggunakan korelasi Spearman. Jadi ini bisa kita lihat semua variabelnya, lihat di signifikan one-tilednya ya. Ada 2,35, ini SP-nya, ini tadi kewajiban moralnya, terus sanksi pajaknya, korelasinya 0,380 dan seterusnya. Ini maka semua data kalau di atas 0,05 ini tidak mengalami
gejala hetero namanya, menggunakan korelasi Spearman. Dan seterusnya, yang terakhir ada uji F simultan, secara dilihat juga coefisien determinasinya. Kalau lihat ini standar errornya, kalau variabelnya lebih dari 2, ini yang dilihat aja justice R square-nya. Ya, jadi ini 0,300 berarti ini 30%. Ya, kalau dipresentasekan. Jadi 30% ini yang memberikan kontribusi artinya. Nah, kalau lihat uji simultannya itu adalah signifikasinya di ANOVA ini. Jadi 0,000. Nah, dengan demikian nilai signifikan 0,00 ini lebih kecil daripada 0,5, maka seluruh variabel independen secara bersama-sama, artinya secara simultan, itu memiliki pengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun besarnya kontribusi adalah 30%. Berarti 70% itu dipengaruhi faktor lain, variabel yang kita tidak teliti. Terus yang uji T yang terakhir hipotesis, bisa kita lihat signifikasinya yang variabel pertama 0,001 lebih kecil daripada 0,5, berarti ini berpengaruh positif. Terus sanksi pajaknya 0,000 lebih kecil daripada 0,05, berarti juga berpengaruh positif. Tapi yang variabel ketiga, yang KPF ini ya, jadi ini apa namanya? Yang variabel ketiga ini apa? Ini tidak berpengaruh karena 0,397 lebih besar daripada 0,5. Terus yang terakhir juga tingkat pendidikan, signifikasinya 0,4 lebih kecil dari lebih besar daripada 0,05. Jadi ini tidak berpengaruh. Jadi ini ada 2 variabel dependen yang berpengaruh dan 2 variabel independen yang tidak berpengaruh. Nah, ini yang perlu dijelaskan kenapa berpengaruh dan kenapa tidak berpengaruh. Nah, demikian materi paparan ya, sharing ilmu yang bisa saya berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih, waktu kami kembalikan Pak Cornelius. Ya, terima kasih banyak Pak Kusuma atas materinya yang sangat menarik. Langsung saja sebelum saya mengambil kesimpulan, saya persilahkan dulu, kita lanjut dulu ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan, mungkin ada dari peserta online atau offline yang hadir di ruangan ini, di GPI, yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand yang online, atau ketik pertanyaan di kolom chat. Yang offline silahkan langsung angkat tangan. Oke, mic-nya sudah siap? Ada yang ingin bertanya? Yang peserta offline? Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada materi. Bagaimana perlakuan Namanya. Saya Destika. Saya ingin bertanya kepada materi bagaimana perlakuan bagi WP dan bagaimana perlakuan SPT bagi wajib pajak yang kena PHK di masa pandemi. Terima kasih. Bagaimana perlakuan bagi seorang wajib pajak? Nah, terus? Kemudian bagaimana perlakuan SPT bagi wajib pajak yang terkena PHK di masa pandemi COVID-19? Oke, Pak Kusuma, kedengaran ya Pak ya? Ya. Oke, kita tampung dulu. Ya, tampung dulu Pak sekalian. Ya. Silakan. Tampung dulu. Yang kedua, yang online mungkin Margareta Reski. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Reski Sari Ayu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa saat ini perpajakan Indonesia sedang anjlok akibat dari resesi. Di sisi lain, kita banyak mendengar wacana mengenai bahan pokok yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal tersebut apabila pemerintah tetap menetapkan kebijakan tersebut di tengah pandemi saat ini? Apakah dengan kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia atau sebaliknya? Terima kasih. Oke, satu lagi sebelum saya serahkan ke pemateri untuk menjawab.
offline? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Esther Gasela. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Sesuai dengan topik yang sudah diangkat tadi dan dijelaskan oleh materi dengan target sekian pada tahun ini dan dengan sekian di tahun sebelumnya, bagaimana cara yang efektif bagi institusi perpajakan untuk mengefektifkan penerimaan, sedangkan di satu sisi insentif pajak juga begitu banyak yang diberikan wajib pajak. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana cara mengefektifkan penerimaan pajak di tengah berbagai insentif pajak yang ada saat ini ya? Mungkin itu ya Pak Kusuma. Oke. Pak Kusuma. Yang pertama dulu, Ya. Pak. Boleh siapa? Ya boleh, silakan langsung dijawab Pak. Pertanyaannya apa dulu? Yang pertama Pak, tadi saya masih belum jelas. Perlakuan WPOP itu masa pandemi gimana? Gimana? Pertanyaannya Pak. Saya kurang tangkap juga. Perlakuan wajib pajak orang pribadi dan pelaporan SPT di tengah masa pandemi. Dan pengaruhnya terhadap laporan SPT ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Olius atas waktunya. Baik adik-adik ya, terima kasih. Ini menarik sekali pertanyaannya ya adik-adik ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana perlakuan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 ya. Terus bagaimana dengan kewajiban pelaporannya gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, jadi salah satu wajib pajak penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi. Di jenis pajak penghasilan sudah kita ketahui ada wajib pajak penghasilan badan, wajib pajak orang pribadi. Nah, terkait dengan wajib pajak orang pribadi, di masa pandemi COVID-19, jadi yang wajib pajak orang pribadi menggunakan dasar pelaporan dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 46 Tahun 2018, di mana wajib pajak harus melaporkan kewajiban pajaknya dan menyetorkannya yaitu dengan tarif 0,5% dari omset. Ini yang memiliki penghasilan kan dibedakan penghasilannya yang tadinya 4,8 miliar ke bawah sampai yang 4,8 miliar ke atas. Nah, kalau penghasilan omsetnya di atas 4,8 miliar, jadi menggunakan perhitungan PPh yang lama. Nah, kalau yang penghasilannya 4,8 miliar ke bawah, itu menggunakan PP nomor 46 tahun 2018 ya, di mana tarifnya itu 0,5% dari omset. Nah, tentunya kewajiban pajaknya itu kan pelaporannya dengan menggunakan SPT masa bulanan, ya, yang diinput menggunakan nanti pelaporannya menggunakan e-filing gitu ya, e-filing pajak. Nah, biasanya hanya melaporkan jumlah pembayaran. Ya, misalnya omsetnya berapa, sekian dikali 0,5% itu yang disetorkan dengan menggunakan e-billing. Nah, tentunya pelaporannya itu wajib di sebelum masa pandemi gitu ya. Nah, otomatis karena di masa pandemi COVID-19, misalnya kalau contohnya kalau wajib pajak di Bali ini WPOP-nya itu semua tidak memiliki penghasilan, hampir 100%, ya 90% ke atas sudah tidak memiliki penghasilan. Otomatis omsetnya udah jauh ya. Ada yang kalau yang penghasilannya istilahnya itu di bawah 4,8 miliar yang tadinya masih memiliki penghasilan, ya wajib 0,5% dilaporkan setiap bulannya gitu ya, yang masih berusaha. Tapi yang sudah tidak memiliki kegiatan usaha, jadi karena tidak membayar, tidak dipotong 0,5%-nya dari omset kan nihil ya. Nah, itu wajib juga melaporkan nihil, atau karena pelaporan PPh nihilnya di WPOP pribadi, kewajiban pajaknya nihil jadi nol, jadi tidak wajib melaporkan karena penghasilannya dianggap sudah tidak memiliki penghasilan. Sama dengan wajib pajak orang pribadi yang karyawan, yang penghasilannya di bawah
juta setahun kan sudah tidak wajib melaporkan SPT-nya kan seperti itu ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan perlakuan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Bapak ya terhadap rencana pemerintah di mana kebutuhan pokok itu akan dikenakan pajak gitu. Nah, itu adalah salah satu tadinya itu merupakan suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Ya, yang akan mengenakan tarif pajak dengan tarif tertentu kepada kebutuhan pokok. Nah, tentunya wacana itu baru kebijakan yang belum diambil, baru berupa wacana dan itu sudah menimbulkan polemik ya di masyarakat. Jadi cuman yang kalau menurut saya itu di dalam penerapan kebutuhan pokoknya itu akan susah membedakan kebutuhan pokok mana saja yang akan dikenakan pajak. Ya, padahal kalau menurut peraturan pemerintah perpajakan yang dikeluarkan bahwa kebutuhan pokok yang akan dikenakan itu adalah di swalayan-swalayan bagi produk-produk misalnya kebutuhan pokok yang premium, misalnya kebutuhan beras yang biasanya kelas premium yang mengkonsumsi itu kan yang kaya gitu logikanya ya, yang orang kaya. Nah, itu yang akan dikenakan pajak. Nah, karena ini juga itu baru berupa wacana dan kalau dibaleg di badan legislasi kan harus mendapatkan persetujuan DPR ya. Kalau membuat persetujuan peraturan-peraturan itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, ini wacana yang belum mendapat persetujuan dari DPR dan ini juga belum diimplementasikan. Ya. Jadi ini masih berupa wacana. Nah, itu pun kalau menurut saya masih susah ya untuk mengenakan kebutuhan pokok sebagai objek pajak. Itu nih kebutuhan pokok. Kalau menurut saya itu seperti itu. Meskipun nanti akan dijabarkan, nah kalaupun itu akan dikenakan tentunya harus dengan penjabaran yang lebih konkret, artinya yang lebih spesifik. Kebutuhan-kebutuhan pokok apa saja yang harus dikenakan, karena ini kebutuhan pokok ini kan merupakan menyambung hidup orang khalayak banyak, termasuk juga orang-orang yang berpenghasilan rendah. Ya kalau itu dikenakan kan otomatis juga keberatan kan. Nah, nantinya kalau menurut saya sih kalau itu memang diperlukan untuk menambah tingkat penghasilan pemerintah, ya tentunya harus spesifik mungkin agar menjaring kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya yang kena itu maksudnya. Jangan sampai dikenakan kepada pajak untuk konsumsi kebutuhan pokok bagi orang miskin gitu ya, atau penghasilan rendah menengah ke bawah. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengefektifkan ya penerimaan pajak. Nah, ini tentunya seperti yang tadi adik-adik yang saya jelaskan ya di materi, pemerintah juga mengambil beberapa kebijakan nantinya di tahun 2024 ini ya. Karena sampai sekarang pun di 2021 kita masih mengalami krisis ya. Krisis ekonomi yang otomatis negara mengalami anjloknya penerimaan pajak itu sendiri. Nah, nantinya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah salah satunya itu adalah dengan cara memberlakukan adanya tax amnesty lagi. Nah, seperti adik-adik ketahui mungkin tax amnesty itu apa? Tax amnesty itu adalah kebijakan yang diambil bagi wajib pajak baik badan maupun perorangan, itu pajak penghasilan loh ini ya, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki kekayaan, aset-asetnya yang belum terinput dalam SPT, nah ini yang belum dilaporkan di SPT, agar dilaporkan melalui kebijakan tax amnesty. Nah, misalnya kayak saya melaporkan SPT dulu punya tanah, bangunan, kendaraan cuma satu. Ternyata di tahun 2021 ini sudah meningkat. Mungkin dari dulu ya setelah tax amnesty yang terakhir tahun 2018, 2016 ya, 2018. Nah, mungkin 2019, 2020, 2021 ini ada penambahan aset lagi yang belum dimasukkan ke SPT tahunan. Nah, itu dimasukkan.
Nah, nanti akan dikenakan dari aset itu akan dikenakan tarif tertentu. Contohnya misalnya dari total aset nilainya ya. Biasanya apa yang menentukan? Biasanya adalah misalnya kalau tanah nilai jual objek pajaknya dipakai patokan. Misalnya dikenakan tarif 2,5%. Nah, itu menggunakan kebijakan tax amnesty. Dengan banyaknya orang wajib pajak mengikuti tax amnesty, berarti penghasilan pemerintah dari pajak juga akan semakin meningkat nanti. Terus yang kedua, dengan menambah objek dan subjek pajak kayak tadi. Objek pajaknya apa? Oh, ini sekarang di Indonesia kan lagi marak nih adik-adik lagi jual produk itu melalui apa? Kan melalui daring nih adik-adik nih. Ada penghasilan di sana. Oleh siapa? Si penjual, si pengelola daring itu sendiri. Misalnya kan ada apa itu yang adik-adik ketahui. Ya, Tokopedia, apalagi yang semua ya, blibli.com dan lain sebagainya, dari sana adik-adik belanja, transaksi. Itu transaksinya udah triliunan loh, Dek ya. Dalam setiap tahun. Udah artinya cukup besar transaksinya di sana. Nah, itu pemerintah juga mewacanakan untuk menambah objek dan subjek pajak itu sendiri. Contohnya seperti akan menambah objek pajak seperti itu. Nah, dengan mengambil regulasi pajak seperti tadi, ya, melakukan tax amnesty, terus memberikan menambah objek dan subjek pajak. Nah, dengan itu diharapkan menaikkan pendapatan pajak itu sendiri dan akan dapat memulihkan perekonomian dengan lebih baik. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Kolonel, silakan. Itu adik-adik ya, silakan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya buka sesi kedua untuk tanya jawab. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sesi 2. Yang offline dan yang online, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Yang offline dulu. Yang offline. Yang ada di ruangan GPI, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada satu. Mike. Kecil sekali suaranya. Suaranya di sana yang kecil, Judith. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya ingin bertanya terkait dengan beberapa ada sempat singgung. Jadi yaitu terkait pajak digital ya Pak. Nah, saya ingin bertanya, kan seperti yang kita ketahui beberapa perusahaan digital itu masih ada yang sampai sekarang belum membayar pajak digitalnya kepada Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri itu sudah menerapkan peraturan untuk pajak digital. Nah, lalu apa sih yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menerapkan kepatuhan wajib pajak digital? Terima kasih Pak. Oke, maksudnya mungkin Pak pajak atas transaksi elektronik ya? Ya, pajak digital, pajak atas transaksi elektronik. Apakah karena menurut penanya tadi itu belum, masih ada beberapa perusahaan elektronik atau e-commerce yang belum, istilahnya belum menjadi subjek pajak untuk transaksi pajak atas transaksi perdagangan elektronik. Oke, kita tampung dulu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari online? Yang online masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang online, yang offline? Oke, yang offline sudah tidak ada ya? Kalau tidak ada, ke Pak Kusuma, saya langsung persilakan untuk menjawab satu pertanyaan untuk sesi kedua. Baik, terima kasih Pak Karoles. Jadi saya langsung aja ya, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih Adik sudah menanyakan terkait dengan transaksi digital gitu ya. Nah ini inilah yang salah satu ya, yang seperti tadi untuk bisa bagaimana cara menaikkan pendapatan negara melalui pajak itu sendiri ya. Nah salah satunya ini akan menjaring pajak dari transaksi-transaksi e-commerce-nya ya, dengan transaksi digital ini. Nah
tentunya karena ini merupakan objek dan subjek baru gitu ya bagi pemerintah Indonesia dalam penerapan pajak itu sendiri, tentunya ini masih melakukan penyempurnaan ya, bagaimana teknis pelaporan, teknis pemungutan ya, dan cara pembayaran pajak atas pajak digital itu sendiri. Nah, tentunya ini juga harus menggunakan peraturan yang jelas ya, karena dasar pemungutannya itu agar memiliki kepastian hukum namanya. Karena kalau pajak itu kan harus ada asas, selain asas keadilan kan ada asas asas legalnya ya. Karena apa? Karena kalau ada asas legal, pemerintah itu nanti di dalam memungutnya itu kalau apabila ada wajib pajak yang tidak mau mengikuti berdasarkan peraturan yang ada, kan ada sanksinya ya, dari sanksi administrasi hingga bisa sanksi pidana, kan seperti itu. Maka harus menggunakan asas legal. Nah, inilah sedang yang di pemerintah sekarang lagi sedang disiapkan peraturannya ya terkait dengan transaksi digital, karena nantinya untuk bisa menjaring semua transaksi-transaksi digital ya, kriterianya apa saja yang harus dikenakan, objeknya berapa yang harus dibebaskan dan lain sebagainya, harus berdasarkan hukum dan secara legalnya bisa diikuti oleh semua wajib pajak agar tidak bisa menghindari. Nah, dengan demikian kan kepatuhan pajaknya juga akan meningkat. Karena untuk bisa meningkatkan kepatuhan ini juga aspek legal inilah yang paling penting ya, yaitu dengan peraturan yang dibuat, peraturan perpajakan yang nantinya harus mendapat persetujuan ini melalui Menteri Keuangan ya, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan perpajakan yang harus dilegalisasi oleh melalui Baleg DPR biasanya ya. Kalau sudah ini disetujui baru bisa diterapkan ke masyarakat bagi wajib pajak itu sendiri. Nah, itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang perusahaan transaksi digital. Terima kasih Pak Maroles atas waktunya. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk sesi kedua saya rasa cukup, dan sesi pertanyaan tanya jawab saya rasa cukup untuk saat ini, dan saya akan mengambil beberapa kesimpulan untuk materi dari Bapak Dr. Inyoman Kusuma Atiana Mahaputra. Materi yang berjudul tentang membedah setoran pajak saat pandemi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi pada awal tahap materi itu memaparkan tentang bagaimana kepatuhan wajib pajak penerimaan negara pada saat ini, khususnya pada saat pandemi, itu penerimaan pajak itu mulai menurun, itu akibat dari beberapa usaha, beberapa wajib pajak yang mengalami penurunan secara omset ataupun penjualan. Nah, ada beberapa susunan reformasi pajak yang dipaparkan oleh pemateri tadi, tahun 2021 sampai 2024 oleh pemerintah pusat. Yang pertama itu tentang meningkatkan insentif pajak untuk mengurangi beban usaha. Yang kedua tentang menambah objek dan subjek pajak baru yang dipaparkan oleh pemateri tadi, termasuk salah satunya adalah pajak atas transaksi elektronik atau digital, dan menambah kepatuhan atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki tata kelola serta administrasi perpajakan itu sendiri. Nah, lebih lingkup ke ruang yang lebih kecil, itu pemateri tadi memaparkan bagaimana kondisi penerimaan pajak di Bali. Jadi pemateri tadi memaparkan bagaimana capaian pajak di Bali itu hanya 68,8% dari total penerimaan pajak di Bali itu sendiri. Kemudian kepatuhan SPT tahunan di Bali itu hanya 64,9%, dan wajib pajak orang pribadi yang efektif itu mengalami penurunan secara yang cukup drastis mulai tahun 2019 sampai 2020. Itu 2019 itu 66,26% dan 2020 itu 59,68%.
Nah, ini dampak ini menurunnya kepatuhan SPT maupun kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi itu akibat dari penurunan dari beberapa industri pariwisata di Bali itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk kesimpulan pada hari ini. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada pemateri. Dan kepada Bapak Dr. Inyoman Kusuma Atiana Mahaputra, kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Terima kasih untuk kembali Pak Kalaga. Untuk materi yang sangat menarik pada hari ini. Apakah masih ada tambahan dari panitia? Oh iya, ada penyerahan sertifikat. Yang berikutnya ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada pemateri kita, Bapak Dr. Inyoman Kusuma Atiana Mahaputra. Oke, bisa di share screen sertifikatnya. Oke, ini adalah sertifikat untuk visiting lecture dari kami kepada Bapak sebagai dosen tamu di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dengan topik membedah setoran pajak saat pandemi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Inyoman Kusuma Atiana Mahaputra SNM. Mudah-mudahan untuk berikutnya Bapak masih bisa menjadi pemateri sebagai dosen tamu di kampus kami dan tidak bosan-bosan ya Pak ya. Oke, masih ada? Masih ada? Oke, kalau tidak ada kita dokumentasi dulu ya. Dokumentasi atau sesi foto bersama dulu. Untuk yang di Zoom online itu Margareta, silakan di screenshot ya. Margareta, tolong diaktifkan semua kameranya yang di online. Yang di offline, video mungkin di spotlight yang di ruangan juga, spotlight di ruangan. Ada tidak? Yang di ruangan ada? Oh, tidak ada ya? Oh, enggak aktif. Ini ya. Oke, yang online dulu ya. Yang online 3, 2, 1. Oke, room 2. 3, 2, 1. Oke, kemudian room 3. 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas senyumnya. Saya rasa cukup untuk hari ini, karena kita mengawalinya doa tadi, baiklah kita mengakhirinya dengan doa pula. Untuk doa penutup, saya persilahkan kepada Marlina ya lagi ya. Marlina, pimpin doa penutup. Baik, untuk menutup seluruh rangkaian acara kita hari ini, baiklah kita menutupnya dengan doa dan kembali sedikit pengajaran Kristiani. Mohon teman-teman baik menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami punya Tuhan, kami akan mengatakan hadiratmu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang diberikan pada saat ini, bila kami baru mendapatkan materi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, semoga materi hidup yang telah kami dapatkan bagi Bapak, bagi kami, dan bagi orang-orang baik di luar sana. Tuhan Yesus yang baik, engkau berkati ya Tuhan, dan untuk mengambil saat ini, bagi para langsung maupun saat ini, kami akan berdoa dan berdoa ya Tuhan, untuk berkati semua kehidupan kami, dan juga sama kami juga mendapat Tuhan. Kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan, untuk Tuhan yang baik lagi, yang boleh membangun hidup yang baik, selain terus mengenai dari Tuhan dalam kehidupannya, dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus selalu hidup dalam kehidupan kami, kami sudah terang Tuhan, dan Tuhan Yesus akan berkati.
Oke, terima kasih Marlina. Oke, dengan penutup doa penutup tadi berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kembali saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen tamu kita, Bapak Dr. Inyoman Kusuma Diana Mahaputra. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Dan ya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya Pak. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke. Izin live. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya, sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak.